Gas, gas. Itu gas. Putih-putih. Bagas tuh nengok. Bagas langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Laskar Misteri bersama gue Rio Adi Perdana yang akan membawakan cerita horor, yaitu kita masuk ke segmen kisah mistis pendaki gunung, yang dimana gue akan menceritakan pendaki-pendaki gunung setiap malam minggu. Bagi kalian yang jomblo, ayo tonton video ini daripada kalian melihat orang pacaran. Jangan lupa juga terus dukung dan support channel YouTube Laskar Misteri dengan cara klik subscribe, like, aktifkan notifikasinya, serta share ke teman-teman kalian supaya channel ini berkembang ke depannya. Kisah mistis dimulai. Perkenalkan, nama gue Rizky. Gue duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA. Gue ingin memuncak, menaik gunung, mendaki gunung bersama 3 teman gue. Sebut saja namanya Akbar, Adit, dan Bagas. Pendaki ini adalah pendaki pertama gue dan teman-teman gue, yang dimana baru pertama kali kami mendaki. Oh iya, kita mendaki berempat saja, tidak ada siapapun, dan juga tidak wanita, semuanya laki-laki. Sebelum berangkat, seperti biasa, gue dan teman-teman pamit minta izin kepada kedua orang tua kami. Namun Akbar tidak dibolehkan karena orang tuanya khawatir, takut Akbar kenapa-napa di jalan. Soalnya Akbar baru pertama kali naik gunung. Apalagi waktu itu kami mendaki gunung masih usia remaja. Namun Akbar tetap kekeh, tetap melanjutkan perjalanan menuju ke gunung. Oh iya, gunung yang kita akan daki pertama kali adalah Gunung Ciremai. Katanya Gunung Ciremai tersimpan keindahan alamnya, dan di sana ada bunga edelweiss yang dimana sangat indah dipandang. Nah, maka dari itu kita tertarik dengan Gunung Ciremai itu. Pada esok harinya kita berangkat, kita packing, perlengkapan kita bawa. Singkat cerita, kita jalan naik bus menuju Cirebon. Sampainya di Cirebon, kami turun belanja keperluan nanti di puncak. Tiba-tiba saat kami sedang beli perlengkapan,
ada beberapa yang menghampiri kita, bertanya, "Hei, kalian mau muncak ya? Mau mendaki?" Nah, kami berbohong. Kami bilang aja, "Tidak, kami tidak mau muncak." Kami berbohong sih. Tapi bapak itu melihat tas kami yang sudah banyak barang-barang. Barang-barang itu ya yang biasa digunakan oleh para pendaki. Dan akhirnya ya kita jujur aja, ya kami ingin mendaki ke Gunung Cermai. Bapak-bapak itu lalu bilang ke kami, "Mau mendaki lewat mana? Lewat jalur mana?" Nah, kami bingung gitu. Kami jawab aja, "Mau lewat Linggarjati." Nah, tapi bapak itu bilang ke kami, "Lewat Palutungan aja, karena kalau pendaki pemula lebih aman lewat Palutungan daripada jalur Linggarjati curam dan Palutungan landai." Nah, dari perkataan bapak itu, kami pun langsung cepat-cepat untuk menuju ke Palutungan. Menuju Palutungan berjarak kurang lebih memakan waktu 1 jam dari Cirebon. Kami menaiki mobil bak. Setelah sampai, kami menuju pos Palutungan. Kami pun kaget karena pos Palutungan nyata sangat seram. Promo roti tawar 2 bungkus 15.000. Sangat seram dan ya di situ tuh udah lewat. Kalau sudah lewat, udah tidak terurus lagi, seperti tidak terurus lagi. Dan kami pun mau nggak mau ya, karena ingin mendaki, udah jauh-jauh dari Bekasi, udah sampai sini, masa mau balik lagi. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang jalan menuju kami, bertanya, "Mau kemana? Mau naik mendaki ya?" Kami pun jawab, "Iya, mau mendaki saya." Kami pun langsung disuruh masuk ke pos untuk daftar. Kita daftar. Kami pun melihat foto-foto korban-korban yang hilang di Gunung Cermai. Kami pun merinding saat itu. Tapi dengan keberanian kami, tekad kami pun melanjutkan perjalanan. Kami pun melanjutkan perjalanan. Nah, singkat cerita, kami sudah di pertengahan Gunung Cermai. Si Akbar yang tidak tahu Edelweiss itu, Akbar tiba-tiba menyabut bunga Edelweiss. Yang konon katanya, jika kita menyabut bunga Edelweiss di Gunung Cermai, kita akan disesati oleh setan keder. Katanya, mitos yang beredar seperti itu. Tapi kami semua tidak tahu kalau Akbar menyabut itu. Kami pun melanjutkan perjalanan, dan sampailah kami tiba-tiba di ujung jalan, yang dimana ujung jalan itu semak-semak, kanan kiri itu semak-semak. Kami pun sangat bingung waktu itu. Tapi tiba-tiba ada 3 pendaki yang turun. Saya pun bertanya, "Gimana jalan untuk menuju ke puncak?" Nah, pendaki itu pun menjawab, lewat sini. Ya, kami pun mengikuti caranya. Dan alhamdulillah kita sampai di jalur atau di pos Cigowong. Yang saat ini disebutnya Cigowong, pos Cigowong. Kami pun membuat ya saya kemah gitu. Kita buka semua makanan-makanan yang kita ingin santap waktu itu. Kita ngecamp di situ. Kita masak
agar mie instan, kopi-kopi waktu itu. Dan malam pun tiba. Dan Akbar ini nakal banget nih. Saat Akbar ini sedang tidur, Akbar ini bangunin semuanya. Mau apa? Mau tahu kalian kenapa? Akbar itu melihat tuh, waktu dia pipis, kencingnya di belakang tenda, dia melihat nenek-nenek yang menggunakan tongkat, kukunya panjang dan runcing, menatap Akbar dengan tajam. Akbar pun teriak dan masuk ke tenda dan bangunin kami semua. Dan dari situlah kami semalam tidak bisa tidur karena ketakutan oleh cerita Akbar. Pagi pun telah tiba. Saatnya kami memberes-beresi tempat mengcamp kami. Singkat cerita, saat sudah memberes-beresi, kami melanjutkan jalan terus. Dan akhirnya kami pun nyampai di suatu hutan yang berantakan. Hutan itu sangat lebat, pohon-pohonnya lebat, tinggi dan besar. Sampai-sampai matahari pun cahayanya tidak, hanya sedikit mungkin cahayanya yang bisa masuk ke hutan itu. Gelap. Bisa kalian bayangkan kan? Nah, si Akbar yang nakal banget gitu ya, dia mau naik pohon supaya apa? Supaya tahu jalannya di mana dan jalurnya di mana. Naik ke pohon. Nah, tiba-tiba si Akbar bilang, suruh kami untuk mundur, gitu kan. Dan akhirnya kami pun mengikuti instruksi dari Akbar. Nah, saat Akbar turun, Akbar cerita sama kami. Ternyata Akbar itu naik ke pohon dikarenakan kakinya ini ada yang megang, seperti tangan tapi licin, halus, ya bisa dibilang kayak ular gitu. Makanya Akbar langsung lari terus naik pohon gitu. Dan akhirnya kami pun mundur, kami lewat jalan lain. Nah, kami tidak tahu, dan akhirnya kami menemukan jalan setapak yang dimana pinggir kanan kirinya itu jurang. Mau nggak mau, kami pun melewati jalan itu. Kami pun jalan, dan tiba-tiba saat kami berhenti istirahat, minum di bawah pohon, tiba-tiba si Rizky mencium bau aroma yang tidak sedap. Bau kayak bangkai apa ini ya? Nah, si Akbar bilang, iya nih, bau apa nih ya? Ada bangkai babi kali ya? Katanya gitu. Pas mereka pada lihat di belakang bersama-sama, tiba-tiba sosok kuntilanak sedang gelantungan di batang pohon. Pas banget tuh sama muka kita. Kami pun langsung lari sekuat tenaga. Akbar sandung tuh, dan ranting. Aduh, woi tolongin. Nah, ternyata Akbar itu udah gelantungan. Bisa kalian bayangkan, ini ada jurang, Akbar itu di sini nih, udah mau jatuh ke jurang. Nah, pas kami tolongin, jurang itu ternyata dalam banget. Sampai-sampai dasar jurangnya itu tidak kami lihat, gelap. Bisa kalian bayangkan kan? Dalam yang tampil. Dan alhamdulillah Akbar selamat. Dia memegang tanah atau batu yang ada di pinggir jurang. Saya pun menarik tangan Akbar untuk naik ke atas. Dan alhamdulillah Akbar pun selamat.
pun langsung menuju ke bawah. Kami tidak mau kesat lagi, tapi waktu telah menunjukkan waktu maghrib, dan dimana cahaya matahari sudah hampir tidak kelihatan lagi dan gelap tentunya. Kami pun ngecamp di hutan itu, yang dimana hanya jalan setapak, dan belakang ngecamp kami, belakang tenda kami adalah jurang. Tiba-tiba saat kami masang tenda di situ, ada yang ketawa. Nah, itu bisa kan? Bayangkan kan? Lagi ngecamp, lagi membuat tenda, lagi siap-siap, tiba-tiba ada suara ketawa kayak gitu. Dan kalian tahu kan siapa yang ketawa? Nah, itulah kuntilanak. Akbar melihat tuh kuntilanak itu, ternyata lagi gantungan di pohon. Akbar yang ketakutan bilang sama Kak Bagas, gas, itu gas, putih-putih. Nah, Bagas nengok. Bah, Bagas langsung, Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Apa itu? Nah, si Bagas langsung, Bagas kan ini bisa dibilang agamis ya. Alhamdulillah Bagas tuh keluar pesantren. Bagas pun baca-baca tuh waktu itu, dan alhamdulillah kuntilanak itu hilang. Dan kami pun melanjutkan beres-beres kami. Setelah rapi-rapi, kami masuk tenda untuk istirahat. Nah, malam itu tidak ada apa-apa, tidak ada gangguan sama sekali. Dan akhirnya pagi pun telah tiba. Kami pun melanjutkan perjalanan lagi untuk turun ke bawah. Walaupun kami tidak bisa ke puncak, tidak apa-apa. Yang penting kami bisa turun dengan selamat. Pikiran kami waktu itu. Kami pun beres-beres jalan menuju bawah, dan alhamdulillah kami pun menemukan sungai di situ. Di bawah jurang ya tentunya, sungai. Dan kami bingung bagaimana caranya untuk turun ke jurang itu yang ada sungainya. Kami pun cari-cari tuh ranting-ranting, kami satuin, kami ikat satu persatu supaya seperti tali gitu. Lalu kami ikat di suatu pohon, dan ya alhamdulillah talinya sudah jadi, dan satu persatu mereka berempat turun. Dan alhasil saat dua orang telah sampai di dasar jurang, nah, dan di atas itu masih ada Rizky dan Akbar. Nah, Rizky ini turun duluan ya. Nah, pas Rizky turun duluan, si Akbar menengok ke belakang menunggu Rizky itu sampai di dasar. Tiba-tiba si Akbar ini menengok belakang karena dia mendengar suara kasuk-kasuk kayak cakaran. Jika dia ada babi atau ada hewan buas. Ternyata saat dia lihat, nenek-nenek itu lagi datang. Nenek yang sama, nenek yang sudah tua, umur ratusan tahun, menggunakan tongkat dan yang sangat panjang, mendekati si Akbar. Akbar yang ketakutan teriak, tolong, tolong. Nah, Akbar pun langsung tiba-tiba Rizky yang belum sampai di bawah, yang hampir sekitar 2 meter lagi sampai bawah, si Akbar tiba-tiba langsung turun, dan talinya ini nggak kuat. Dan akhirnya tiba-tiba tas. Mau tahu apa yang terjadi? Talinya ini putus. Ya sontak gitu. Mereka berdua jatuh. Dan yang parahnya, si Akbar jatuhnya itu dari ketinggian kurang lebih 5 meter. Sedangkan si Akbar kurang lebih, si Akbar Rizky kurang lebih 2 meter. Masih mending gitu ya. Nah, si Akbar luka-luka. Nah, waktu itu dia pingsan. Alhamdulillah kami pun mencari obat-obatan gitu dari tanaman-tanaman alam. Dan alhamdulillah kami dapat, dan kami minumnya habis. Dan alhamdulillah juga di sebelah sungai kami minum bersama. Lalu juga kami obatin dulu Akbar. Setelah Akbar siuman dari pingsannya,
tarik pun langsung teriak, tolong, tolong. Si Akbar langsung meluk Rizky pada waktu itu, langsung meluk, tolong Ki, tolong, itu ada nenek. Nah, tiba-tiba dari kejauhan Bagas ini teriak. Mau tahu teriak kenapa? Dia melihat di ujung jurang sana, di atas sana, udah ada nenek-nenek itu yang menatap mereka berempat. Mereka pun sontak gitu. Itu cerita part pertama, dan jika kalian ingin tahu part keduanya, subscribe dulu, subscribe bagi yang belum subscribe, dan like jika kalian suka, dan share ke teman-teman kalian, dan komen. Dan paling penting juga share ke teman-teman kalian ya guys, supaya kalian tahu update terbaru dari channel YouTube kami. Aktifkan notifikasinya supaya kalian dapat notifikasinya ya. Oke, gue Rio Perdana, salam dari Laskar Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.